Karena di perkuliahan kan kita dikasihnya materi ya secara lisan, hanya sebagai sebatas itu pemahaman secara otak lah ya, memasukkan materi terus. Hai, kembali lagi dengan aku di bersama Sedina. Kali ini kita mau sharing-sharing tentang PKL di PKN itu gimana sih selama masa pandemi ini. Di sini aku nggak sendirian karena ada 3 orang tamu istimewa. Hai, halo. Boleh perkenalan dirinya? Boleh. Aku Anggita Siregar dari Prodi D3 Pajak. Sekarang semester 6. Kalau kakak? Kalau aku Anastasia Mani. Sekarang lagi semester 6 Prodi D3 Akuntansi. Hai, nama aku Laurencia Siregar dari D3 Kebendaharaan Negara, sekarang semester 6 juga. Selama kan ini teman-teman kan lagi PKL nih ya. Iya, hari terakhir PKL. Hari terakhir PKL ya. Iya. Untuk teman-teman kan beda-beda nih PKL-nya di mana aja. Boleh sebutin nggak kalau Dari aku dulu. ya dari kita di mana? Kalau aku kebetulan walaupun domisili Medan tapi kebagiannya KPP Melabuh Bang di Aceh. Oh, di Aceh. Iya. Terus itu PKL-nya gimana ya? Iya. Kan jauh ya. Terpaksa full WFH. Soalnya semua teman sekelompokku itu anak Medan juga aslinya. Jadi ya WFH aja kita via Zoom. PKL full via Zoom. Ya Zoom. Kalau Tasya, Kalau saya sih PKL-nya lagi di KPP Madya Medan. Itu tempat domisili juga di Medan ya. Ya gitu aja sih. untuk Loren sendiri gimana? Kalau aku karena dari D3 Kebendaharaan, jadi PKL-nya di KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan 2. Gitu ya. Dan untuk kan tadi ini ada yang via daring dan ada juga yang langsung di kantor kan. Iya benar. Untuk yang di kantor PKL-nya itu ngapain aja sih? Banyak sih, banyak yang dikerjain. Kebetulan aku lagi di seksi sekretariat. Di seksi itu aku nge-stempel, banyak yang kayak nge-stempel atau enggak ngedigitalisasi dokumen-dokumen surat masuk kayak gitu kan. Terus juga kebetulan aku ada administrasi, kasih nomor surat LHPT ya. Terus juga kebetulan ini sekarang juga lagi ngerjain administrasi dokumen WP yang pindah, wajib pajak yang pindah. Oh, jadi kayak memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak tentang KPP terdaftarnya ya. Iya benar. Kalau Loren ini gimana? Kan di KPPN ya, agak berbeda dengan KPP. Ya, kalau KPPN kan tujuan utama itu menyalurkan dana ya ke satker atau mitra kerja KPPN. Jadi sama kayak Natasha ada banyak seksi, tapi kami juga membantu sih di setiap seksi itu. Jadi kami pindah-pindah setiap 6 hari masing-masing seksi gitu, keliling seksi. Pindahnya pindah seksi aja kan, nggak pindah ke lain hati. Iya. Kan sampai ya. Berencana sih. Oke, enggak. Canda hati. Oke, terus Nah tadi kan itu PKL secara langsung ya, di tempat PKL. Kalau Gita sendiri kan PKL via daring. Daring. Yang dikerjain apa aja kan cuma nge-zoom nih. kebetulan ini nggak apa-apa nih ya Bang ya. Dari 6 minggu PKL per minggunya itu cuma sekali doang Zoom-nya. Dan itu cuma pemaparan materi dari masing-masing kepala seksi. Pernah sih dikasih tugas cuman ya buat ngerangkum salah satu peraturan gitu. Udah gitu dong. Nggak pernah nyentuh surat-suratan yang berhubungan dengan KPP sama sekali tuh nggak pernah. Jadi lebih enak lah ya mungkin. Kalau enaknya ya enak cuman tapi kan jadinya nggak tahu apa-apa tentang KPP Oh, gitu. iya. Jadi kalau di kelas dosen udah bahas KPP sama teman-teman yang lain, saya cuma bisa gini nontonin, oh iya. Oh iya gitu. Gitu dong. Feel-nya nggak dapat ya gitu ya? Iya, mereka diskusi, saya diam. Kasihan sih. Kasian. Ya bun. Oke. Nah, kan sekarang ini harusnya kan lagi masa-masa kuliah kan. Iya. Jadi PKL-nya ini berbarengan dengan jadwal kuliah atau berbeda gitu? Nah kebetulan kemarin itu memang sempat ini lagi bentrok sama kuliah. Kemarin memang sudah dijadwalkan bahwa ada 8 minggu kita PKL. Nah 6 minggu itu kita fix offline, maksudnya bisa datang ke kantor, tapi sesuai dengan kebijakan kantor masing-masing juga kan. Dan 2 minggu itu memang diharuskan online karena memang udah bentrok banget sama perkuliahan. Ya.
Dan tadi kan jadwal perkuliahannya sendiri kan berbentrokan dengan jadwal PKL nih. Jadi gimana cara teman-teman mengatur waktunya agar bisa PKL dan juga kuliah gitu kan? Kalau aku sih, kalau misalnya ya, kebetulan aku ada kelas pagi nih, jadi aku datangnya siang karena kebetulan rata-rata kelas aku pagi, jadi kayak jadwalnya memang menyesuaikan sekali sih dari yang perkuliahan sama datang PKL ke sini. Kalau dari Loren? Nah, kalau aku karena dari awal kami datang ke kantor udah kayak kesepakatan gitu Bang. Jadi 6 minggunya full WFO, 2 minggunya full WFH. Jadi selama kami kuliah PJJ sekarang kami nggak dikasih penugasan sama sekali dari kantor. Jadi benar-benar difokusin untuk kuliah gitu. Jadi bisa ngambis lah ya. Oke. Kalau aku dari awal udah full WFH ya, jadi nggak ada perubahan yang signifikan sih. Yes, Jadi kuliah jalan, PKL Jalan juga. Ya, jalan. Gitu. Nah kan biasa nih kan kalau habis akhir-akhir PKL kita kan disuruh presentasi gitu ya atau dikasih tugas. Kalau di KBP dan KPPN sama nggak sih dikasih tugas juga atau presentasi gitu? Nah, ya sama. Ada Soalnya laporan. ini, ya benar. Laporan itu bukan hanya yang dikasih dari ke kantornya, tapi dikasih dari lembaga kami, maksudnya dari stan sendiri. Untuk sebagai wujud penanggung-jawaban kami lah selama di PKL itu ngapain aja. Jadi kasih laporan itu, disuruh buat tugas itu. Terus nanti setelah disusun ada suruh dipertanggungjawabkan lagi dengan cara presentasi gitu. Ya. Nah dipresentasikannya berarti di kantornya atau di PKN sama? Itu menyesuaikan gitu ya Bang. Kalau yang bisa ke kantor kayak aku sama Tasya ke kantor presentasi offline. Kalau kayak Dita Zoom ya online. Iya, Zoom. Nggak mungkin ke Aceh kan guys. Iya guys, lagi pandemi juga ya nggak Iya. mungkin banget ke Aceh kan. Uangnya juga Dan untuk hambatan selama per-PKL-an ini apa aja sih? dimulai dari yang WFH dulu kan ya. Iya. Kalau hambatannya yang pasti jarak mungkin ya jadinya harus betul-betul pakai Zoom, dan kadang kan Zoom itu butuh banyak apa sih yang di provide gitu, misalnya sinyal, kuota segala macam, sedangkan itu kan nggak didahulukan dari kantornya. Jadi kayak kadang ada hujan misalnya atau mati lampu, sinyalnya nggak bagus, Zoom-nya terputus, PKL-nya nggak lancar. Paling gitu-gitu aja sih kalau full WFH. Itu doang, masalah sinyal lah. Sinyal. Iya. Gitu lah ya, Jarak selalu membuat kita sulit ya. Iya. Misalkan kita selalu. Oke. Kalau aku sendiri hambatannya kayaknya masih belum ada sih. Ya masih fan-fan aja, jalannya aja dulu. Sih. Masih percaya ya sama kata-kata jalanin aja dulu. Kalau aku sih enggak. Iya. Kan kedepannya nggak ada yang tahu bang gimana. Oke. Iya. Kalau Loren sendiri gimana? Kalau aku sih kayaknya gimana cara menyesuaikan diri kali ya Bang ke pelaksana di kantor pegawai-pegawai. Soalnya kan kalau misalnya kita ngelempar jokes kan nggak bisa meraih ya, generalisirnya nggak bisa gitu kan. Ya itulah. Dan juga kan dunia kerja dan kuliah kan berbeda nih. Iya. Apa sih yang paling berbeda atau paling kalian rasain nih bedanya selama PKL dan juga kuliah? Kalau aku sih gini sih ya. Karena di perkuliahan kan kita dikasihnya materi ya secara lisan. Hanya sebatas itu pemahaman secara otak lah ya, memasukkan materi terus. Sedangkan yang di PKL sendiri itu lebih kayak dikasih kayak malah di sini aku lebih banyak belajar soft skill-nya. Bagaimana cara kayak Berkomunikasi iya mungkin ya. berkomunikasi, perilaku juga bisa dijaga juga. Bahkan di sini juga kayak fotokopi kan, orang-orang fotokopi itu kita udah bisa kan keluar dari sini, kita udah bisa buka satu fotokopi. Canda. Ada fotokopi. Iya. Tapi selain itu juga kebetulan di sini ya bisa main-main juga ya kan, olahraga, soft skill ya kan. Dapat di sini banyak pengalaman yang bisa diceritain. Aku sih sama kayak Tasya, cuma terus apa ya kayak yang selama ini 5 semester kami pelajarin pas di PKL tuh kayak oh ini gitu loh. Jadi
kalau diajak ngomong tentang ini nyambung, diajak ngomong ini nyambung, terus belajar aplikasi yang dulunya apa sih kayak pusing sih kok kayak gitu sih bentuknya, pas ngeliat langsung oh ini tuh kayak sakti, cyber, SAS segala macem gitu. Jadi yang diajari di 5 semester tuh dalam 6 minggu langsung dapat gitu ya? Kayak nge-recall gitu loh. Recall. Ya, Benar. Kalau aku karena kebetulan full WFH jadi tetap sama sih rasanya kayak lagi ngampus, karena memang kayak yang Tasya bilang tadi, kampus kan kayak nerima materi dari dosen gitu. Nah aku PKL WFH juga gitu, nerima materi tapi ya dari kepala seksi, paling gitu aja sih. Dan mungkin ini yang terakhir ya, kesan kalian selama PKL itu apa sih? Kesannya sangat menikmati sih. Aku bener-bener kayak banyak belajar lah dari PKL ini. Gimana caranya kita harus men-treat orang dengan baik, apalagi kita harus menjaga kayak ucapan kita misalnya ke orang yang lebih tua, cara penyampaiannya dengan benar. Terus juga kayak misalnya presentasi kita juga ada kan. Kita juga di sini juga kita belajar bagaimana cara mempresentasikan dengan benar ya kan. Terus soft skill yang lain ya kan, yang nanti kita juga bakal lanjutnya dipakai untuk kedepannya, misalnya kita jadi pegawai ASN nanti kedepannya. Amin. Ya, kayak amin. Itu sih. Ya. Kalau dari kita, Kesan-kesannya sangat santai. PKL-nya santuy. santuy. Beneran PKL santuy. Mantap. Kalau aku pribadi sih menikmati. Nggak tahu kalau orang lain di posisiku menikmati atau enggak. Kalau Kak Loren gimana? Kalau dari aku sih yang pertama aku sangat terkesan gimana cara pegawai ngerangkul kami gitu, kayak menganggap kami adik-adik mereka yang mereka tuh mengajarkan banyak hal, bukan cuma materi tapi soft skill, kayak kalian nanti seperti ini ya, bahkan hal-hal kecil kayak fotokopi, scan, ngeprint, bikin kopi juga diajari gitu. Cuma bikin kopi untuk diri sendiri Sendiri gitu. kan. Iya. Itu sih. Terus yang paling berkesan juga mereka walaupun kami itu PKL dan walaupun kami sebenarnya itu emang ditugaskan untuk kerja di situ, tapi mereka masih tetap bilang, aduh makasih ya udah nolong kami selama 6 minggu seperti itu. Karena mungkin itulah pentingnya soft skill yang nggak kita pelajarin di dunia kerja, kan nggak kita pelajarin di perkuliahan sebenarnya. Gitu. Dan mungkin ini aja ya, sharing-sharing kita tentang per-PKL-an anak PK instan ya. Nah, masih sama ya ternyata dengan zaman aku dulu PKL, kan cuma beda sekitar 2 tahunan ya. Berarti ya Bang, tahun 2017 ya? Iya, 2017 tamatnya. Berarti nggak 2 tahun dong Bang? 2 lah. Ini udah 2021. Oh, 2021. 4 tahun dong? Memang waktu itu cepat berlalu ya. Iya, wow. Biasalah. Ya. Oke. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Bye. Bye 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 bye. PP 1 jiwa.